Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa materi basis data yang sudah kalian pelajari pada semester 2 kemarin ya, di mata kuliah aplikasi komputer database 1. Di semester 2, saya yakin kalian sudah diajarkan bagaimana cara membuat tabel ya. Jadi cara membuat tabel pada Microsoft Access 2007 atau Access 2003 atau Access 2010 itu secara garis besar memiliki langkah-langkah yang serupa. Yang membedakan hanya tampilan pada proses desain tabel. Oke. Di sini yang saya gunakan adalah Microsoft Access 2007. Kalau yang 2007 ke atas saya rasa tampilannya kurang lebih sama. Ya, sama. Nah, kalian sudah diajarkan bagaimana cara membuat tabel, kemudian bagaimana cara membuat form, bagaimana cara membuat query, bagaimana cara membuat report, ya. Semua sudah diajarkan. Membuat tabel, membuat query, membuat form, membuat report di dalam Microsoft Access itu cukup mudah ya. Apalagi kalau kalian sudah terbiasa menggunakan wizard. Ya, jadi di dalam Access untuk membuat membuat atau melakukan fitur-fitur di Access cukup mudah karena banyak sekali wizard yang bisa kita gunakan. Saya akan mencontohkan tabel yang sudah dibuat ya. Jadi tabel sudah dibuat, itu tabel pasti ada baris dan kolom. Ini baris dan yang ini adalah kolom. Oke. Tabel-tabel ini harus kalian buat pertama kali ketika kalian akan membuat database atau membuat sebuah aplikasi menggunakan Access seperti itu ya. Nah, sesudah membuat tabel, baru kalian bisa membuat form seperti ini. Sesudah membuat tabel, baru kalian bisa membuat form. Langkah selanjutnya sesudah membuat form, maka dari tabel ini pula kalian juga sudah bisa membuat report ya. Membuat report ada beberapa cara, bisa pakai report design, pakai report wizard. Saya akan coba buat pakai report wizard saja karena mudah sekali. Next. Saya langsung finish saja ya, karena ini termasuk mudah. Nah, reportnya langsung jadi. Seperti ini. Nah, ini adalah report wizard dari Microsoft Access. Yang bagian yang cukup rumit di dalam mempelajari Microsoft Access semester lalu mungkin itu adalah membuat query. Tapi saya yakin kalian sudah diajarkan cara membuat query dengan atau pada Microsoft Access. Nah, query di sini ada yang menggunakan query wizard, ada yang menggunakan query design, seperti itu ya. Nah, sebagai langkah awal sebelum saya lanjut ke materi yang lebih advance lagi, lebih tinggi lagi levelnya, maka saya perlu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian di dalam menggunakan Microsoft Access. Saya rasa kalau misalkan buat tabel, buat form, kemudian di form nanti kamu harus memberikan tombol, memberikan label, itu kamu udah bisa semua lah ya. Kemudian membuat report, ya kemudian ada perhitungan otomatis di report, itu saya rasa sudah diajarkan semua. Selanjutnya, sesudah kalian sudah terbiasa menggunakan Microsoft Access, maka ada soal latihan, ini latihannya, yang akan atau harus kalian kerjakan. Latihan ini sudah saya upload ke dalam Moodle Polnes. Jadi silahkan buka akun Moodle kalian masing-masing, lalu lihat atau download soal ini dari akun Moodle kalian masing-masing, lalu kerjakan. Petunjuk pengerjaannya cukup sederhana. Di sini waktunya nggak usah dilihat ya, karena ini saya ambil dari ujiannya.
waktunya nggak usah dilihat. Nah, di sini simpanlah file Microsoft Latihan Akses Anda dengan format nim garis bawah latihan 1. Jadi kalau misalkan nim Anda adalah contoh ya 19.651.888 garis bawah latihan 1 seperti ini. Jadi simpanlah file akses Anda dengan nama 18.651.888 latihan 1. Seperti itu ya. Nanti file latihan ini akan kalian kumpulkan melalui Moodle. Jadi di-upload saja dari Moodle. Atau nanti saya akan minta kalian upload ke dalam Google Classroom. Saya akan buat kelas Google-nya nanti. Nanti kalian join ke dalam kelas Google Classroom ya. Karena terkadang Moodle mengalami kendala. Nah, di latihan ini, saya minta kalian untuk mengerjakan sejumlah soal. Yang pertama, buatlah tabel-tabel seperti ini. Tabel anggota, tabel master film, tabel copy film, dan tabel penyewaan. Sesudah kalian membuat tabel, maka buat relasi antar tabel dari tabel-tabel di atas. Jadi buatlah relationship-nya. Saya mau lihat, mau tahu apakah kalian sudah paham tentang relasi atau belum. Dari sini nanti akan terlihat. Sesudah kalian membuat relationship, maka kalian buat query dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi poin nomor 3 buat query ya. Query-nya adalah buat kolom ekspresi untuk menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan kepada penyewaan DVD jika biaya sewa DVD per hari di pinjaman tersebut adalah 1.500. Jadi ini adalah kolom ekspresi untuk mengetahui berapa biaya sewanya per hari. Jadi kalau kita lihat dari tabel penyewaan, ini adalah hari pinjaman ya. Jadi nanti tinggal dikali aja tuh 1.500, misalkan kode penyewaan PJ001, maka 7 dikali dengan 1.500 untuk mengetahui total sewanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah buat kolom ekspresi untuk menghitung jumlah denda jika DVD yang dipinjam, yang ini ya, telah melewati lebih dari 7 hari. Jadi kalau sudah 8 hari, 9 hari, maka ada dendanya. Di sini saya sudah berikan rumus untuk query-nya. Kamu silahkan coba nanti ya. Dendanya berapa? Denda per harinya adalah 1.000 gitu. Kemudian buat kolom ekspresi dengan nama total pembayaran untuk menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh penyewa DVD dengan menjumlahkan ongkos sewa dengan denda. Jadi total bayar adalah berapa ongkos sewa ditambahkan dengan denda. Nanti akan ketemu total pembayaran. Yang D, buat kolom ekspresi untuk menghitung jumlah diskon. Jadi ada diskonnya ya. Jika meminjam selama 2-4 hari, maka diskonnya 2,5% dari total pembayaran. Jika meminjam selama 5-7 hari, maka diskonnya 5% dari total pembayaran. Jika peminjam lebih dari 7 hari, maka diskonnya adalah 7,5% dari total pembayaran. Jadi, kita bisa menghitung diskon kalau kita sudah memperoleh total pembayaran dari poin nomor C. Kemudian buatlah kolom ekspresi untuk menghitung total bayar. Jadi setelah kita dapat A, B, C, D, baru kita bisa menghitung berapa total yang harus dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah buat form entry untuk tabel anggota, tabel copy film, tabel penyewaan. Kemudian masing-masing form itu kalian berikan tombol tambah, cari, hapus, dan simpan. Oke, oh ya sebelumnya ya. Query A, B, C, D, E, ini kamu tidak usah membuat 5 query, nggak usah. Tapi buat satu query yang di dalam query yang kalian buat ini, satu query ini berisi 5 komponen ini. Kenapa? Karena komponen-komponen ini kan sebenarnya kita membuat kolom ya. Jadi kita tambahkan kolom-kolom, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan kolom E. Seperti itu. Jadi ada tambahan 5 kolom di dalam query ini nanti. Seperti itu ya. Kemudian buatlah sebuah report untuk menampilkan data peminjaman anggota yang disertai dengan ongkos sewa, denda, dan total pembayaran. Silakan kalian kerjakan soal latihan ini. Kemudian nanti saya akan memanggil per kelompok ya. Jadi nanti saya akan bagikan Google Meet invitation
saya akan memanggil masing-masing 8 mahasiswa. Jadi 8 mahasiswa akan saya panggil, saya mau lihat hasil kerjanya, kemudian nanti saya akan tahu, oh mahasiswa ini paham apa tidak dari situ. Ya, silakan dikerjakan, nanti akan saya bagikan Google Meet invitation-nya yang saya panggil, baru nanti kita diskusi bersama. Sampai mana kalian memahami tentang Microsoft Access. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.